Ya Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah hantarkan kami ke tempat-Mu yang kudus ini dengan penuh sukacita Bapa. Kami boleh ada saat ini bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi oleh karena kemurahan dan jamahan-Mu Bapa yang senantiasa mengajarkan kami untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan. Ya Yesus, Kau mengerti setiap kerinduan kami masing-masing Bapa. Biarlah Kau mau mendengar setiap doa seru kami Tuhan, dan biarlah Kau mau jawab setiap apa yang kami rindukan ya Bapa. Ya Tuhan, berkati setiap kami yang ada pada saat ini Bapa, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati apapun yang dirindukannya Tuhan. Biarlah itu semua Bapa hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan, kami ini adalah anak-Mu Bapa yang rindu memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau mengurapi sertai kami Bapa, dan segala pujian penyembahan kami yang boleh berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati sekolah, kuliah, pekerjaan kami. Kau telah memberkati rumah tangga kami, keluarga besar kami Tuhan. Terlebih apapun yang kami lakukan, Kau memberkatinya dengan luar biasa Bapa. Ya Tuhan, kami mendoakan atas saudara-saudara kami yang belum hadir pada saat ini Bapa. Kiranya Kau boleh lindungi naungi mereka dalam perjalanan Tuhan, agar boleh bersama-sama kami untuk memuji besarkan nama-Mu Bapa. Ya Yesus, berkati setiap kami Bapa yang mengambil pelayanan malam hari ini Tuhan, mulai dari pemain musik, worship leader, singer, generasi sound system, asal pengedar budi-budi, terlebih akan hamba mengajar menyampaikan berkat firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, biarlah yang sakit Kamu sembuhkan Tuhan, yang menghadapi persoalan Kamu buka jalan, yang menghadapi kesesatan Kamu memberi kelegaan. Sebab di dalam tangan-Mu ada kemenangan yang besar bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Kau boleh merasakan akan pujian kami, penyembahan kami Tuhan, agar kami boleh lebih lagi semangat untuk menyembah Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan akan keluarga ibu kepada kami di tempat ini Bapa. Biarlah Kau senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, berkati jemaatnya, keluarga besarnya, terlebih dalam pelayanannya, semuanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Ya Yesus, biarlah Kau mau lebih lagi urapi kami Tuhan, sertai kami lebih lagi Bapa. Inilah doa syukur kami. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti-Mu Bapa. Kau Allah yang setia
lebih lagi dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Dan inilah adalah seru kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Bersorak-sorai Tuhan. Selamat datang di dalam nama bersama di hadapan Tuhan. Haleluya.
Demi Yesus kita berdoa yang bersih-bersih nama Tuhan. Tiba saatnya siapa hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Tuhan selidiki setiap hati kami Bapa. Biarlah Kau mau baik kehidupan kami menjadi lebih baik Tuhan. Kau mau membentuk kami seturut akan Kau Bapa. Jadikan kami anak-Mu yang layak di mata-Mu Tuhan. Kami tahu Bapa, Kau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang tak pernah mengecewakan kami Bapa. Kau yang tak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Kami rindu Kau selalu Bapa. Kami rindu akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Kau mensucikan hati kami Tuhan untuk memperoleh berkat firman-Mu. Haleluya Yesus.
Mohon hambanya Bu Indah berdoa untuk firman ini kiranya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman ini. Kami serahkan semua ke tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan yang hari ini kita buka di dalam Alkitab kita masing-masing yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Satu perikop ini tapi sedikit ya. Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Kita bersama-sama kami berdiri, kita hormati pembacaan firman Tuhan, kita baca bersama-sama, kita aminkan bersama-sama. Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan menuju danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menyeberangkan jalan di danau, sebab mereka berjalan ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah Aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan Yesus sudah memberkati saudara-saudara kekasih dan saya melalui pembacaan, mempercayai, mengamini janji firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang kita pelajari di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 tadi. Kita ambil ayat emasnya yang ke-19, saya baca lagi. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala manusia." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama kali Tuhan Yesus melaksanakan tugas pekerjaan Allah Bapa di muka bumi, membutuhkan rekan kerja, yaitu memanggil murid-murid, orang-orang dijadikan murid Tuhan Yesus. Zamannya Tuhan Yesus gampang dan mudah sekali. Kalau kita membaca tadi ayat 18 sampai 22, penjala-penjala ikan menjadi nelayan mencari ikan, kehidupannya sehari-hari, sandang pangannya di situ. Setelah Tuhan Yesus menemui, diajak Tuhan Yesus itu satu pun tidak ada yang bantah, yang menolak, yang tidak mau. Semua siap meninggalkan pekerjaan lama, yaitu menjadi nelayan mencari ikan untuk menjadi sandang
kamu akan menjadikan penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Kalau mendapat ikan banyak, dapat dijual di pasar, dapat dikonsumsi sehari-hari. Tetapi kalau manusia, firman Tuhan di dalam Yesaya di sana dikatakan, PR saja ya, supaya kita dan saudara kekasih dan saya belajar di rumah dalam firman Tuhan. Digoleki, aku ya goleki, ya, dicari di dalam Yesaya 43 ayat berapa mungkin. Karena engkau ini berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Nah, jadi ciptaan-ciptaan yang lain termasuk ikan yang dicari orang-orang yang sudah dipilih Tuhan menjadi muridnya Tuhan dan meninggalkan pekerjaannya pencari ikan. Tuhan Yesus amat sangat mengasihi manusia, berharga, mulia, nomor 1 dari ciptaan-ciptaan yang lain di muka bumi yang diciptakan Allah Bapa, untuk melengkapi, menggenapi kebutuhan manusia. Maka dari itu Tuhan menghargai manusia lebih daripada yang lain. Mengapa demikian? Kok orang-orang ini dijadikan murid-muridnya Tuhan? Kamu tak jadikan penjala manusia. Tuhan menghendaki satu manusia di muka bumi. Jangan ada yang binasa, supaya semua percaya Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan di bumi sampai di surga. Nah itulah, maka dari itu dikatakan di dalam Yesaya, kita umat manusia yang dihargai, yang dimuliakan, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Satu pun supaya tidak ada yang terhilang, supaya satu pun tidak ada yang menjauh dari Tuhan. Mungkin karena masalah penderitaan sakit berat, justru datanglah kepada Tuhan. Apa yang menjadi beban persoalan penderitaanmu? Kalau kita punya iman dan percaya, kalau kita datang kepada Tuhan, kita bersekutu bersama-sama seperti pada saat ini, dan kita yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, kuasa mujizatnya tak pernah berubah. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya untuk mencari orang-orang yang sakit, mencari orang-orang yang berdosa, termasuk saya dulu juga bukan orang Nasrani, orang Kristen, percaya Tuhan. Saya orang pertobatan. Saya bersyukur. Saya mempunyai banyak penyakit. Saya percaya Tuhan disembuhkan. Saya menjadi orang berdosa. Saya percaya Tuhan saya dibenarkan. Dan saya juga mau belajar. Kalau sudah dibenarkan oleh Tuhan, juga harus belajar hidup yang benar. Seperti apa? Seturut firman-Nya Tuhan. Yang dilarang jangan dilakukan. Yang dikehendaki Allah, ya kita lakukan, itu kita dibenarkan oleh Tuhan. Sudah dibenarkan dan mau hidup benar. Itulah yang menjadi kesukaan Tuhan Yesus Kristus. Suatu perumpamaan 100 domba yang hilang. Sebagai gembala, pemilik domba, di dalam Injil Matius di sana dikatakan PR lagi ya, dicari yang satu, yang 99 ditinggalkan. Mulai tidak tersesat, tidak terhilang, tetap bersama-sama gembalanya sampai mendapatkannya dengan berdaya upaya. Setelah mendapatkan yang satu terhilang, yang tersesat kembali kepada Tuhan. Apa kata gembala? Lebih bersukacita daripada satu dombanya yang hilang, daripada 99 yang tidak terhilang, yang tidak tersesat, karena tetap bersama-sama dengan gembalanya, termasuk
Saudara-saudara kekasih, mari sebentar kita memperhatikan keluarga-keluarga kita masing-masing, tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan kita, bahkan kita di mana kita beraktivitas, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang kegiatan-kegiatan lain di rumah, di luar rumah. Mari kita belajar seperti perumpamaan gembala. Salah satu dombanya terhilang, dicari. Oh, beke tersesat, beke jatuh, jadi sakit. Kita berdoa, kita mendoakan, kita mencari, terus mencari. Kalau kita mendapatkan keluarga kita, karena sakit sudah disembuhkan, karena bermasalah sudah ditolong Tuhan, kembali bersama-sama, datang beribadah, bersyukur, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia, karena semua diberkati, ditolong oleh Tuhan. Juga kepada orang lain, kita tidak boleh egois, karena Tuhan menghendaki satu orang yang diciptakan sangat berharga, mulia, dan dikasih Tuhan itu terhilang, supaya kembali kepada Allah semuanya. Pada akhir zaman semua tidak ada yang binasa, tetapi diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saat inilah waktunya saudara kekasih dan saya mau dipilih, dipanggil menjadi murid-muridnya Tuhan, menjadi saksi-saksinya Tuhan, mencari domba-domba atau jiwa-jiwa yang saat-saat ini di dalam kelemahan, di dalam penderitaan, permasalahan, persoalan. Tuhan yang Maha Tahu. Kita doakan, kalau kita sudah dimenangkan, kita bersama-sama boleh dapat dikabarkan alangkah sukacitanya hati Tuhan, juga sukacitanya hati kita, keluarga-keluarga kita diberkati oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Harganya berapa? Pengorbanan Tuhan Yesus tidak ada bandingannya. Juga Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Markus dikatakan, ada orang yang dirasuki roh jahat, sampai semua di kampungnya takut, karena saking roh jahat itu amat sangat berbahaya kepada orang-orang di kampungnya, ditaruh di kuburan, dirantai. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang datang bersama murid-muridnya, ditanyai sama Tuhan Yesus, diusir roh jahat dari dirinya, tidak mau kalau cuma-cuma loh. Jadi bertentangan dengan Tuhan Yesus, sampai tawar-menawar, aku mau pergi roh jahat itu kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau aku dimasukkan ke babi-babi itu, dia ada babi-babi yang digembalakan oleh juga seorang gembala. Aku mau pergi kalau aku mau dimasukkan ke babi-babi itu. Sing gembala babi sebenarnya ya keberatan, tapi Tuhan kan lebih punya kuasa. Dituruti, ya aku mau. Akhirnya 2.000 babi kalau tidak salah. Roh jahat, roh setan. Karena aku ini banyak, namanya legion. Jadi roh jahat, roh setan itu banyak, legion, termasuk ya beribu-ribu. Makanya di kampungnya orang nggak berani takut, karena merusak segala sesuatu. Tetapi Tuhan datang melawan orang yang kerasukan roh jahat itu di dalam pekuburan, dituruti. Akhirnya
Roh jahat masuklah ke babi-babi yang kurang lebih 2000 masuk terjun ke jurang. Nah, akhirnya orang itu pulih kembali, disembuhkan. Nah, itu salah satu pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa dan keajaiban Tuhan dinyatakan di dalam seorang yang dirasuki roh jahat, yang namanya roh jahat. Legion, saking banyaknya roh setan, roh jahat sampai minta korban 2000 kurang lebih babi. Satu babi itu dari berapa? Kalau 2000 berapa? Tuhan tidak memikirkan persoalan itu, tetapi selalu berkata yang diutamakan Tuhan, karena manusia itu berharga, mulia dan dikasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam penderitaan, siksaan, masalah, dibela, ditolong oleh Tuhan. Akhirnya orang ini sembuh, mengikut Tuhan, menjadi saksi Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, disembuhkan, diampuni dan diselamatkan. Alangkah bahagianya saudara kekasih, dan saya membawa satu jiwa keluarga kita saat yang di dalam kelemahan. Sudah berapa lama Tuhan tak pernah berhitungkan. Selagi masih bumi ini ada, Tuhan tak pernah menolak umatnya untuk datang kepada Tuhan. Apapun kita sudah jauh dari Tuhan, apalagi kita yang belum percaya kepada Tuhan, mari kita bersatu hati, saling mendoakan satu dengan yang lain. Buat keluarga saudara kita kekasih yang hari-hari ini dalam kelemahan, dalam permasalahan, sehingga menjauh dari Tuhan, sehingga meninggalkan Tuhan, seakan-akan Tuhan sudah tidak menolong aku, tidak menyembuhkan aku, tidak memberkati aku. Itu salah besar. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa mujizat pertolongan juga tak pernah berubah. Apabila anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu, imannya tetap teguh, tak pernah tergoyahkan. Pasti terjadi kuasa mujizat, keajaiban, pertolongannya, kesembuhannya, berkat-berkatnya pasti akan menyertai setiap kita semua, juga saudara-saudara kita yang lain yang hari ini berhalangan hadir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati bersama-sama, mau dipanggil, dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi penjala-penjala manusia, pembawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, supaya satu pun tidak ada yang binasa, satu pun tidak ada yang menjauh dari Tuhan, satu pun tidak ada yang meninggalkan. Kembali bersama-sama seperti domba-domba yang 100 yang satu kembali, semua menjadi bersukacita, melebihi 99 yang tidak terhilang dan tersesat. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan pimpinan Roh Kudus pasti kita bisa, kalau kita mau dan kita bersedia. Dan berkat Tuhan sudah disediakan buat saudara kekasih dan saya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Tak
Mohon Bapak Teh berdoa berterima kasih atas firman Tuhan. Terima kasih Bapak perkenan firman Tuhan yang suci dan yang menarik dan hari ini kita benar. Dan sesuai pujian Tuhan, kami tidak mampu menjadi pelaku firman kalau Bapak tidak memegangkan kami. Bukan karena kami Roh Kudus, kami boleh merubah nama-nama Bapak untuk bisa menjadi sejarah-sejarah manusia, seluruh rencana dan harapan hidup kami. Kekuatan kami mampukan kami karena kami tidak bisa dunia. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat, jadikan kami selamatkan hidup kami, jadikan kami boleh menjadi penopang dan tujuan goyah yang lemah. Kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Bukan jadi batusan iman bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih kepada Tuhan Tuhan. Dalam kehidupan kami dan kami kita kuat untuk bergerakkan jiwa-jiwa Tuhan yang jauh daripada kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau satu hati sekarang akan melalui dari Tuhan yang boleh menjadi saya berdekat dalam zaman ini, Bapak berani dari nanti dan tetap menjadi kekuatan dan berupati Tuhan yang penolong mengabadi jemaat berupati. Terima kasih Bapak, manapun beliau berada, nama Tuhan luar biasa. Dan Tuhan berkati kesehatan beliau Tuhan, anak mantu cucunya juga Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dipersilakan untuk kembali. Puji nama Tuhan. Pada terkasih kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang indah bagi kita. Sebelum pengumuman, saya percaya semua yang atau rindu berkorban pekerjaan Tuhan, dimohon kasih-kasih Tuhan yang bertugas mengerjakan bunyi-bunyi Tuhan ke depan. Demikianlah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Mohon akan Bapak Nanto berdoa buat persembahan. Terima kasih. Dimana Tuhan kami sudah memuji mengucapkan nama-Mu, kami sudah mendengarkan sabda dalam firman Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Beri kami Tuhan hati sukacita dan tidak memberikan persembahan, supaya persembahan ini layak untuk Dia. Bapak juga memberkati akan hamba-Mu yang akan menyediakan diri, memberkati akan kesehatannya Tuhan, kerinduannya Tuhan, akan keluarganya Tuhan. Terhulur Tuhan memberkati dia setiap layan. Bapak surga, kami siap memberikan persembahan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
iman, perkembangan apapun juga yang sudah diperkembangkannya, percaya dan yakinlah pasti Tuhan memberkati dengan berkelimpahan. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Adapun pengumuman yang pertama, kami atas nama seluruh keluarga Gereja Galilea mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lea yang saat ini Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat buat kita semua. Pasti Tuhan memberkati Ibu, usahanya, rumah tangganya, keluarga, apa yang dirindukan pasti Tuhan memberkati. Yang kedua, pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena semua kita sehat, ya. Sakit penyakit bisa dilakukan karena kita percaya Tuhan. Kalau kita lainkan dengan Tuhan, pasti sakit penyakit dilenyapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya kita bersyukur kenapa? Kita sehat. Ya, kita dari rumah sampai di gereja rumah yang kudus, karena Tuhan ada di rumah kudus ini, pasti kita diberkati Tuhan. Kedatangan kita tidak sia-sia. Amin, saudaraku. Pasti tidak sia-sia. Saya yakin dan percaya karena kita adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Dan selanjutnya silakan dikasih Tuhan. Kita berdoa buat yang tidak hadir malam jam ini, yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Tadi katanya firman Tuhan, kita saling mendoakan. Kita tidak tahu keadaan keluarga mereka masing-masing, ya. Biar kita doakan saja. Pasti Tuhan mendengarkan doa kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya kita berdoa bagi sekalian perjamuan di GBI Galilea, kita akan mendukungnya. Pengumuman yang ada. Terima kasih guru-guru sekolah minggu. Setiap minggu pagi ada doa. Itu indah di hadapan Tuhan. Saya senang, saya mendukung, ya, guru-guru sekolah minggu setiap minggu pagi berdoa dengan tetesan air mata, mendoakan kita semua, mendoakan hamba Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih guru-guru sekolah minggu, pasti Tuhan memberkati, ya. Musik, terima kasih, Tuhan memberkati. Maju terus, Tuhan hampir datang, pasti Tuhan memberkati musik semua. Songwriter, singer, Tuhan memberkati, SCD, Tuhan memberkati, ya. Pasti Tuhan memberkati yang ada di bawah, atas pasti Tuhan memberkati. Dua orang manusia ciptaan Allah berkumpul, Tuhan sudah memberkati. Terlebih kita di tempat ini. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita berdoa terus. Kita yang juga katanya saya juga kata jemaat semuanya. Amin, saudaraku. Amin, puju. Haleluya. Kita rumah saya senang karena senang berdoa. Dalam Tuhan selanjutnya hari Minggu ibadah disertai perjamuan kudus. Mari malam jam ini tidak hadir, kita beritahu sebulan sekali duduk sejalan dengan Allah Bapa. Allah yang Maha Kuasa mengetahui, sampai dasar hati kita mengetahui. Tapi kalau kita meminta, Tuhan memberi, ya. Karena kita punya telepon M77 Matius 1 ayat 7, itu kita pegang di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya berdoa terus, ya, buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itulah pengumuman pada malam jam ini. Katanya firman Tuhan, kalau kita datang tempat ini meninggalkan kegiatan, meninggalkan kerepotan, kesibukan, daripada kita tidak akan sia-sia, kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa doakan ini Ibu Gembalanya ini yang sesuai, ya, sesuai kita doa lo, ya, supaya Tuhan beri kekuatan. Amin. Mau berdoa Ibu, Bapak? Tuhan memberkati, ya.
Kita boleh berdiri, kita cukup pada urusan ini. Terima kasih kawan semuanya. Sungguh indah pertemuan malam jalan ini Tuhan. Pertemuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan Allahku yang Maha Kuasa. Penciptaan bumi lautan serta seisinya. Dikola waktu, dikola sumber berkatku, dikola hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah ada tengah-tengah ibadat kami. Tuhan telah memimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta yang saat ini Tuhan percayakan untuk jadi saluran berkat bagi kami. Berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam kesehatannya, berkati di dalam rumah tangganya, berkati di dalam putra putri cucu mantunya.
Terima kasih Tuhan, percayakan firman kepada kami semuanya, bahkan kepada anak-anak yang tidak hadir pada malam jam ini. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa untuk pelayanan pekerjaan GP Galilea selanjutnya. Kiranya Tuhan turut campur tangan, memberkati Tuhan akan anak-anak semua, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, petugas-petugasmu, jemaatmu semua tanpa kecuali, yang mereka bersatu mendukung pelayan pekerjaan GP Galilea. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan akan anak-anak kami yang saat ini masih sekolah, kuliah, kosan Tuhan, ujian Tuhan yang saat ini makan. Kiranya Tuhan memberkati. Bila mereka Tuhan belajar dengan sungguh-sungguh dijauhkan dari perkara-perkara Tuhan tidak kehendakinya, boleh jadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Nama Tuhan saja dipermuliakan, memberkati orang tua mereka. Terima kasih. Kami berdoa anak-anak yang ada di luar pulau, luar negeri, luar kota, Tuhan melindungi mereka, baik mereka sekolah, baik mereka bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi keamanan yang ada di daerah tempat ini, daerah tempat anak-anak masing-masing. Kiranya mereka tetap Tuhan Yesus menunaikan tugas dengan rasa takut dengan Tuhan dan dengan bertanggung jawab. Kami berdoa bagi para dokter, medis, perawat yang ada, beri Tuhan kekuatan, beri mereka lingkupi bekerja dengan giat, membantu orang-orang yang dalam kekurangan, membantu orang-orang yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami doa bagi pemerintah yang ada, dan Tuhan memberkati pemerintah bangsa negara kami Indonesia tercinta, tetap dasarkan Pancasila sampai selama-lamanya, sehingga hamba-hamba yang lain bekerja Tuhan dengan leluasa, banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kekuasaan Tuhan. Berkati presiden kami, para menteri pusat sampai daerah, anggota DPR, MPR pusat sampai daerah, 31, 32 kota Surabaya. Selamatkan mereka boleh bekerja dengan rasa takut di hadapan Tuhan, diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Selamatkan kota Surabaya Bapak. Jauhkan orang-orang yang jahat, jauhkan demo-demo, jauhkan berkat Tuhan tidak kehendakinya, jauhkan banjir tanah longsor Tuhan, jauhkan Tuhan dari Tuhan Yesus perkara-perkara yang Tuhan tidak kehendakinya. Terima kasih, selamatkan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Tuhan kehadiran anak-anak malam jam ini. Berkati persembahan mereka, berkati perpuluhan mereka, berkati janji mereka, janji iman mereka, apa yang ada dipersembahkannya, nafsu mereka dibayar, diberkati dengan berkelimpahan oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau datangan umat tempat ini sampai dasar hati Tuhan mengetahui. Kami percaya sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan, yang pada saat itu beban berat Tuhan sudah angkat. Kami teringat para hamba-hamba yang setia Tuhan untuk mendukung pelayanan pekerjaan GP Galilea, yang membantu. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, Bapakku yang tidak pernah tinggalkan kami, Bapakku yang senantiasa menggandeng kami, menjawab kami, menolong kami. Terima kasih dan jauhkan kami dari segala perkara-perkara yang jahat. Tuhan baik bagi kami, Tuhan Roh Kudus menuhi kami. Kami perlu pertolongan daripada Tuhan. Kami perlu Tuhan jamaah daripada Tuhan. Terima kasih, beri kami persatuan, beri kami rukun satu dengan yang lain. Dijauhkan kepikiran kami yang Tuhan tidak berkenan, agar supaya kami layak menerima limpahan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Bapa.
memberkati Tuhan akan kebangunan, akan kampanye Maha Kudus Tuhan, yang masih banyak orang-orang yang memperbaikinya, berkuat mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Terima kasih Bapa baik bagi kami, Tuhan baik bagi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Walaupun banyak sekali masalah datang, Tuhan tetap menggandeng kami. Walaupun badai boleh menerpa kami bersyukur Tuhan tetap memberi kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kita akan tinggalkan ruangan yang kudus ini, pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sedang tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kami nanti berkat kepada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaan usahamu, diberkatilah sekolah kuliahmu, diberkatilah buah kandunganmu,